melakukan penelusuran gua lalai. Gua lalai. Penelusuran gua itu Pegang. biasanya masuk dengan kategori wisata minat khusus. I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, but never getting older. Baby, it's you and Mama dulu. Sok mau Dede. Kita akan melakukan penelusuran gua lalai. Gua lalai. Penelusuran gua itu Pegang. biasanya masuk dengan kategori wisata minat khusus. Karena banyak penelusuran gua itu dilakukan oleh mahasiswa atau para peneliti biasanya. Untuk di Gua Lala ini karena mulut guanya terbuka lebar dan bisa ditelusuri menggunakan perahu, jadi sudah termasuk atau dikategorikan wisata minat umum. Semua kalangan bisa nyoba atau merasakan penelusuran Gua Lalai. Di dalam apa aja, Bang? Dalamnya hanya ada kelelawar, Pak, kalau untuk di siang hari seperti ini. Kalau malam ada? Kalau malam itu sering ada biawak. Oh, biawak. Kalau malam sering ada biawak Pak. Untuk kelelawarnya pun lebih aktif kalau di malam hari. Untuk di siang hari seperti ini hanya ada kelelawar dan ikan-ikan kecil. Kan kecil ya? Ada ikan kecil. Oke, kita mulai memasuki zona peralihan. Mulut gua itu biasa penelusur gua menyebutnya dengan zona peralihan. Nah, beralihnya dari luar gua masuk ke dalam gua. Oke, kita akan melakukan penelusuran gua dari mulut gua sampai ujung lorong itu sekitar 100 meter. Itu lorong yang bisa ditelusuri menggunakan perahu. Kalau untuk ditelusuri lebih lanjut itu dengan cara menyelam. Panjang lorong total Gua Lala itu sekitar 200 meteran dan 100 meter yang bisa ditelusuri menggunakan perahu. Dengan kedalaman air sekitar 3 meter. Nah, untuk Gua Lala ini sedikit berbeda dengan gua pada umumnya karena atap Gua Lala itu kering. Biasanya ornamen di dalam gua terbentuk karena adanya tetesan air dari atap gua. Tetesan air dari atap gua biasanya membentuk batuan kristal seperti stalaktit atau stalagmit. Di dalam gua ini atapnya kering, jadi banyak dihuni oleh kelelawar. Untuk kelelawar di sini atau kelelawar di gua ini itu lebih penakut atau sensitif terhadap kedatangan manusia dan cahaya tiba-tiba. Jadi banyak mereka itu bergelantungan di atas kepala kita saat ini. Nah, banyaknya kelelawar di atas kepala kita. Tuh deh kalau Biasanya di mana kelelawar bergelantungan di bawahnya banyak ikan. Nah, ini ikannya. ikan Mana, Bang? Biasanya di bawah banyak ikan semua biasanya. Tapi ini nggak boleh diambil ya, Bang ya? Bisa, Pak, boleh. Oh. Biasanya kalau udah yang beberapa kali main Tuh, Gua deh. Lala itu sambil nemenin anak istri, bapak-bapaknya banyak yang mancing. Mancing. Oh gitu. Karena selain mancing di sungai-sungai Gua Lala ini, di Gua Lala ini juga ada pemancingan di belakang. Tapi ini tembus nggak, Bang? Tembus sampai. Itu sebetulnya ada tembusan lubang atau mulut gua di belakang. Cuma untuk mulut gua yang di belakangnya itu posisinya ada di atap gua, Pak.
Jadi kalau misalkan tembusin lewat sini, tetap kita keluar dia dari belakang itu harus ada yang pasang tali dari atap guanya. Oh gitu. Karena untuk lubang di gua yang di belakang itu dia seperti sumur, langsung vertikal ke bawah. Langsung vertikal, berarti harus nyelam berarti ya bang ya? Vertikal atau lubang ke bawahnya itu sekitar 30 meteran, itu jauh. Dalam ya bang ya? Aku udah ada pernah orang yang masuk gitu bang? Kita sering Pak, kalau untuk lewat belakang kita sering, kalau untuk nembusin dari sini kita baru 2 kali. Oh baru 2 kali? Awal sama belum lama ini kita nembusin gitu. Biasanya kalau untuk nembusin lebih lanjut, kita pas latihan gabungan sama anak mahasiswa. Karena untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut dari sini itu kita harus menggunakan alat diving Pak. Alat diving lengkap ya? Untuk jarak penyelamannya lumayan agak jauh. Jauh. 20 meteran. Tapi ini kesana menyempit ya bang ya? Ya, Menyempit. ya, untuk atapnya sedikit untuk atapnya semakin rendah karena untuk dari mulut gua sampai ujung 100 meter itu nanti di ujung itu ada sedikit lubang yang masih bisa ditelusuri. Itu yang ditelusuri harus dengan cara menyelam. Tapi itu tembusnya nanti satu pintu atau beda pintu pak? Ada satu pintu Pak, itu mulut gua yang terbuka oleh pertambangan. Oh oleh pertambang. Jadi adanya di atap gua. Nanti awal mula ini bentuknya gua itu dari pertambangan gitu pak ya? Kalau guanya ini terbentuk secara alami Pak, karena memang terkikis oleh aliran air. Untuk perairan ini sumber mata air asli. Kalau untuk pertambangan itu banyak pertambangan di tebing-tebingannya aja atau di luarnya aja Pak. Gitu. Karena untuk di Kelapa Nunggal ini kan jenis pegunungan atau batuannya itu batuan kapur. Tuan kapur ya? Kalau untuk batuan kapur itu banyak menyimpan sumber mata air Pak. Jadi sumber mata air di batuan kapur itu yang membentuk goa Pak, membentuk lorong-lorong goa seperti ini. Ini sejak tahun kapan ini pak ditemukan seperti ini? Ini Gua Lalai tahun 68 Pak. 68? Tahun 68 mulut guanya masih sejajar dengan gerbang tiket Pak. Begitu. Sampai Jadi saat ini untuk mulut gua yang pertama itu masih ada Pak. Mana, Pak? Ini ya Pak ya? Aslinya. Oh, ini. Lebih lanjut ke sana. Oh ini itu masuk lebih lanjut ya? Jarak penyelaman hampir 20 meter. 20 meter. Pakai oksigen atau alat diving. Iya. Ini untuk kedalaman berapa nih bang? Kedalaman di sini aja sekitar 3 meteran. 3 meter. Sekitar 3 meteran. Untuk lebih lanjut lagi makan semakin dalam lagi Pak. Jarak penyelaman sekitar 20 meter, kita baru bisa ketemu atau titik lorong besar lagi seperti ini di belakang setelah jarak 20 meter. Kita kembali. Udah takut juga. Iya pulang. Ya, kita pulang, kita balik lagi. Biasanya juga kalau lagi sepi atau lagi sepi pengunjung, sepanjang lorong ini penuh dengan karyawan. Oh biasanya ya? Yang bisa dilihat dari bercak-bercak hitam itu di atas bekas kotoran kelelawar semua. Oh. Tapi kenapa nggak dibudidayakan, dipasang Apa tuh, Pak? cahaya gitu Pak? Pasang cahaya. Kalau kealamiannya hilang Bang. Oh betul ya. Ya, kealamiannya hilang. Karena kebetulan kita di sini dari komunitas Pak, komunitas pencinta alam. Pencinta alam ya. Jadi kita lebih menjaga keaslian atau kealamiannya. Karena satu-satunya gua yang mudah untuk ditelusuri di Kelapa Nunggal ini hanya di Gua Lalai aja Pak. Bola lainnya aja ya? Kalau untuk gua-gua yang lain lebih ke minat khusus semuanya. Oh minat khusus untuk penelitian ya Pak ya? Baru-baru ini juga kita bulan kemarin nemenin orang dari BRIN Pak. BRIN? Dari Apa itu BRIN. Bang? Itu peneliti daerah khusus Jakarta. Ahli speleologi apa? Dia kami antar ke Gua Cincuru. Nah di situ mereka menemukan ikan asli dalam gua Pak. Masih asli dalam gua ikannya? Asli dalam gua, tidak memiliki sisik dan tidak memiliki bola mata. Transparan gitu ya Pak ya? Ya? Bentuknya model transparan gitu warnanya? Iya, transparan, betul. Kita gua masih menemukan ikan udang. Oh. Kalau untuk udang purba dia lebih kecil dibanding udang pada umumnya.
Kita kembali ke gua. Kondisi di dalam gua itu ada kondisi gelap abadi. Gelap abadi ya. Biasanya ada binatang yang terjebak di dalam gua lambat tahun yang mereka akan kehilangan penglihatan. Kondisi di dalam gua gelap. Tapi selama ini belum ada temuan hewan yang kiranya aneh atau langka gitu Pak? Belum Pak. Belum ya? Paling ya udang purba aja sih. Udang purba ya? Udang purba dan kemarin itu ya barbodes. Barbodes itu ikan yang transparan gitu Pak. Iya. Ya mereka ngasih namanya barbodes. Barbodes kelapa nunggal, ikan transparan. Bapak di follow aja Instagram kita kalau mau Bapak seneng penelusuran gua lain. Boleh Bang. Apa Bang akunnya Bang? Jasa open trip Pak. Gembala titik kelapa nunggal. Gembala titik 8 nunggal ya Bang ya? Biasanya kita buka jasa open trip juga untuk penelusuran gua lain atau aktivitas lain seperti panjat tebing. Tapi itu semuanya khusus untuk ini ya Bang ya? Untuk gua-gua dan explore lah ya? Wah, atau untuk khusus untuk explore aja. Karena di sekitaran Kelapa Nunggal ini ada tempat panjat tebing juga, ada untuk rappelling juga. Rappelling juga. Boleh dikepoin aja di Instagram kita. Bang, tanya ya. Wih, udah sampai. Dede kok takut? Itu tuh Praka. Tapi kalau kita sendiri gitu ya, mau explore seperti itu kayaknya nggak berani Pak. Kalau itu diri ya Perlu- dianjurkan juga Pak kalau explore gua sendirian. Itu harus dengan orang-orang berani itu. Ya, kalau untuk explore gua meskipun ya sudah ahli nggak ada sih jarang ada yang Jarang ya, Bang, ya? sendirian. Nah, kalau untuk explore gua ya harus ada tim darat Pak, tim di luar gua. Komunikasi semuanya juga harus lengkap ya. Allah sama Oma baik, sama Tante Yosi. Tante Yosi mah kayak ini, Nggak nangis keren. kayak Hampir nangis. Tadi dah. Ayo. nggak mau tuh cemburu juga. Bawang merah ya.